Apip menjelaskan, saat pertemuan itu dia telah meminta maaf tapi ditolak para kades. Menurut dia, para kades beranggapan permintaan maafnya tak sempurna. Kemudian, dia dipaksa membacakan teks permohonan maaf yang telah disiapkan DPD Papdesi Bengkulu Selatan. Dapat kita bayangkan, dengan masa jabatan yang hanya 6 tahun sekarang ini, sudah berani kepala desa melakukan penekanan seperti ini kepada rakyat yang melakukan kritik kepadanya. Apalagi nanti kalau masa jabatannya 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita mengejutkan dari Bengkulu, di mana seorang warga masyarakat yang memberikan kritikan terhadap tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Yang heboh saat ini mendapat tekanan dari para kepala desa. Kita baca beritanya. Detik Sumut menurunkan berita di bawah judul pengkritik jabatan kades 9 tahun di Bengkulu dipaksa minta maaf. Berita ini hari Selasa ini tanggal 31 Januari 2023. Bengkulu Selatan. Apip, pemilik akun TikTok @Apip Nurrahman, dipaksa meminta maaf saat bertemu DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Papdesi Bengkulu Selatan. Desakan itu dilakukan kerana Apip sebelumnya mengkritisi usulan masa jabatan kades yang 9 tahun. Apip mengatakan saat pertemuan dengan DPD Papdesi Bengkulu Selatan, dia hanya seorang diri dan tidak ada yang membelanya. Dia pun merasa dipojokkan di hadapan para kades yang hadir di pertemuan itu. Saya ini hanya masyarakat biasa yang mencoba menyampaikan aspirasi dan saya hanya sendiri tanpa ada yang membela saya, kata Apip saat dihubungi Detik Sumut Selasa 31 Januari 2023. Apip menjelaskan, saat pertemuan itu dia telah meminta maaf tapi ditolak para kades. Menurut dia, para kades beranggapan permintaan maafnya tak sempurna. Kemudian, dia dipaksa membacakan teks permohonan maaf yang telah disiapkan DPD Papdesi Bengkulu Selatan. Saya telah sampaikan permohonan maaf tapi ditolak dan dipaksa membacakan teks permohonan maaf sesuai keinginan mereka. Karena saya sendiri dan dikelilingi banyak kades, teks itu saya bacakan, jelas Apip. Apip mengatakan diminta menghapus video viral tersebut dari semua akun yang dimiliki Apip. Setelah kontennya viral, Apip kemudian menerima surat dari DPD Papdesi Bengkulu Selatan. Papdesi meminta Apip segera mengklarifikasi pernyataannya itu serta meminta maaf kepada seluruh kepala desa se-Indonesia kerana kontennya itu. Berikut isi surat Papdesi Bengkulu Selatan kepada Apip. Sehubungan telah dengan beredarnya video di YouTube tentang kepala desa, maka dengan ini kami meminta kepada saudara Apip untuk mengklarifikasi video yang dibuat dan juga meminta maaf kepada seluruh kepala desa se-Indonesia, terkhusus kepala desa se-Bengkulu Selatan melalui media sosial yang ada. Bila tidak dilakukan, kami kepala desa akan melakukan upaya hukum yang berlaku. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian saudara dan itikat baik saudara kami tunggu. Terima kasih. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia
DPD Papdesi Kabupaten Bengkulu Selatan. Sahabat BN, kalau kita perhatikan tindakan yang dilakukan oleh Papdesi Bengkulu Selatan ini dapat diduga ini sebentuk pembungkaman terhadap aspirasi rakyat yang ingin melakukan kritisi atas tuntutan para kepala desa yang meminta jabatannya diperpanjang dari selama ini 6 tahun menjadi 9 tahun. Antara lain bunyi video dari TikTok dan YouTube yang diunggah Apip adalah begini. Hai Pak Kades, yang kemarin demo minta masa jabatan diperpanjang 9 tahun, sadarlah diri. Presiden saja 5 tahun, sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana? Saya sudah keliling-keliling di kampung tanya masyarakat. Nggak ada yang setuju. Kata Apip di akun TikToknya. Apip Nurrahman. Selanjutnya juga dia buat begini. Kalau 9 tahun saya mau ikut juga jadi kades. Saya mau jual rumah, sawah, dan kebun demi jadi kades 9 tahun. Lumayan bisa kaya makan jadi kades 9 tahun. Ujarnya. Jadi kalau kita perhatikan, menurut kita tidak ada persoalan dengan kritikan yang dilakukan oleh Apip ini. Kita tahu tidak Apip saja yang mengkritik tuntutan masa jabatan 9 tahun itu kepada para kepala desa. Tapi banyak dan sangat banyak sekali yang melakukan kritisi mulai dari para pakar sampai warga masyarakat biasa. Jadi kalau sudah sampai seperti ini berarti dapat diduga telah terjadi upaya pembungkaman suara rakyat oleh para kepala desa ini. Ini tidak bisa dibiarkan begini. Dapat kita bayangkan dengan masa jabatan yang hanya 6 tahun sekarang ini sudah berani kepala desa melakukan intimidasi, penekanan seperti ini kepada rakyat yang melakukan kritik kepadanya. Apalagi nanti kalau masa jabatannya 9 tahun. Ini baru kritik rakyat tentang masa jabatan. Dapat kita bayangkan kalau ada di suatu desa rakyat yang melaporkan kecurangan keuangan desa oleh kepala desa. Dapat kita bayangkan ancaman yang akan bisa diterima oleh rakyat yang melaporkan dugaan korupsi apabila ada disampaikan oleh rakyat kepada pihak yang berwenang. Apa yang bakal terjadi kepada rakyat itu? Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Tentu kita minta kepada Mendagri agar tidak membiarkan tindakan-tindakan kepala desa seperti ini. Apalagi Mendagri kita adalah mantan Kapolri. Ketika dia sendirian dikelilingi, dipaksa membacakan teks yang telah dibuat oleh para kepala desa ini. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Mendagri, bagi DPR RI di dalam menganalisa tuntutan para kepala desa ini yang meminta masa jabatannya diubah menjadi 9 tahun dari 6 tahun. Kalau sempat nanti jabatannya 9 tahun, apalagi kalau 9 tahun itu bisa pula 3 periode, berarti 27 tahun. Bayangkan kalau seorang pejabat kepala desa mendapat jabatan 27 tahun, apa yang akan dilakukannya di desa itu? Telah berurat berakar dia di desa itu. Apa yang akan dilakukannya kepada pihak-pihak yang kritis terhadap kepimpinannya?
Kalau telah dimulai diktatorian di desa-desa, kita khawatir diktatorian pemerintahan desa ini akan naik ke atas ke kabupaten sampai ke provinsi sampai ke seluruh Indonesia. Kita juga bertanya ini, apakah rapat pertemuan dengan APIP ini oleh Papdesi Bengkulu Selatan telah seizin bupati ini? Kalau tidak seizin bupati, tentu kita berharap bupati memanggil ketua Papdesi ini. Dan juga gubernur di Bengkulu tentu diharapkan juga oleh publik untuk menanggapi hal seperti ini. Dan Mendagri juga tentu diharapkan. Demikian juga Pak Kapolri tentu diharapkan oleh rakyat untuk bisa melihat apakah rakyat yang melakukan kritisi kepada para kepala desa yang menuntut agar masa jabatannya 9 tahun ini ada mendapat ancaman dari para kepala desa. Kalau ada, tentu pihak keamanan, pihak Polri diharapkan turun tangan selaku aparatur pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat, yang digaji dengan uang rakyat, yang juga mengelola keuangan dari rakyat. Dia harusnya membuka diri untuk dikritik oleh rakyat. Ketika rakyat melakukan kritikan, tidak seharusnya dia memaksa-maksa rakyat mengkritiknya dengan cara begini. Kalau sudah dilakukan hal seperti ini, dapat kita bayangkan tidak akan berjalan demokrasi di desa-desa nanti. Kalau tidak mau dikritik, siapapun pejabatnya, termasuk juga kepala desa, tentu harus mundur. Kalau pejabat publik yang mempergunakan uang rakyat, memang harus siap untuk dikritik. Kalau nanti rakyat melihat ada dugaan ketimpangan ke uang desa misalnya, atau ada dugaan ketimpangan pelaksanaan pemerintahan desa, kita sangat khawatir rakyat di desa akan berani melakukan kritisi, melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang dugaan-dugaan kecurangan keuangan desa atau penyalahgunaan wewenang pemerintahan desa oleh kepala desa akan bisa dilakukan oleh rakyat. Padahal itulah yang kita inginkan, agar pemerintahan desa itu adalah pemerintahan yang bersih. Ini baru terlihat satu di Bengkulu Selatan. Tidak tertutup kemungkinan sekarang ini juga di daerah-daerah lain juga ada. Betapa mengecewakannya nanti kalau langkah yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun hanya akan membuat adanya raja-raja kecil yang diktator di desa-desa. Yang apabila ada rakyat di desa yang melakukan kritik, dia memberikan tekanan, dia memberikan intimidasi, dia memberikan ancaman-ancaman yang menakutkan bagi rakyat. Dengan demikian, kita berharap sekali lagi agar Bapak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya sampai ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten melakukan pengusutan tuntas tentang tindakan yang dilakukan oleh Papdesi Kabupaten Bengkulu Selatan ini terhadap warga masyarakat ini. Agar nanti ini tidak menjadi kebiasaan bagi daerah-daerah lain yang sifatnya membungkam demokrasi di desa-desa.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe